Peserta Lin Ye membangkitkan Mesya takdir tingkat rongsokan. Klasifikasi benih dasar, benih mati, tidak akan bisa berevolusi seumur hidup. Tingkat rongsokan bahkan jauh lebih buruk daripada peringkat F yang paling rendah. Memunculkan setumpuk besi berkarat, lucu sekali. Selamat kepada Zhao Tianchen yang membangkitkan Mesya custom tingkat SFF, si Tianxi. Tidak bisa berevolusi, tidak punya kekuatan. Dengan apa aku akan mencari uang untuk mengganti lengan kiri Chensu yang putus? Kualitas genetik sudah ditentukan sejak lahir. Minggir. Kamu yang namanya Lin Ye, kan? Cepat sana balik ke daerah kumuh. Jangan kotori udara di panggung kebangkitan ini. Tuan muda sedang bicara padamu. Apa kamu tuli? Bocah ingusan, kenapa kau jadi kacau begini? Ayah, maafkan aku. Yang kubangkitkan hanyalah Mesya rongsokan. Partikel nanonya 0. Aku mungkin tidak bisa cari uang untuk beli cairan mekanis untuk ayah. Omong kosong apa itu? Memangnya kenapa kalau rongsokan? Ayah sudah memperbaiki Mesya seumur hidup. Apapun sudah pernah ayah perbaiki. Selama benih dasarnya masih ada. Meski ayah harus menggunakan cara yang salah, ayah pasti bisa merakitnya menjadi perlengkapan dewa untukmu. Habiskan itu, lalu pergi tidur. Besok ikut ayah ke zona radiasi sektor C. Kudengar ada bangkai jet tempur antar bintang di sana. Ayo, kita cari logam memori di sana. Ayah sendiri yang akan membantu meningkatkan level mecamumu. Sudahlah, habiskan lalu tidur. Besok kita masih ada kerjaan. Tatapan mereka seolah sedang melihat sekumpulan sampah yang siap dibuang. Di dunia yang kekuasaannya ditentukan oleh tingkat Mesya ini, jika tidak menjadi yang terkuat, bahkan untuk sekadar bertahan hidup saja tidak punya kualifikasi. Gravitasi radiasi yang begitu menekan. Benih dasarku ternyata sedang mendambakannya. Tubuh manusia fana, beraninya kau menyentuh kekuatan dari jurang maut. Kau sangat mendambakan kekuatan, bukan? Tapi jika ingin menelan kekuatan ini, kau akan dihancurkan lebih dulu. Katakan padaku, Lin Ye, kau makhluk fana yang rapuh ini. Atas dasar apa kau layak menjadi wadahku? Atas nyawaku ini, aku belum melihat ada tempat yang bisa menghancurkanku sesuka hati kalian. Mendeteksi energi tinggi materi gelap absolut.
sedang mengaktifkan hukum tersembunyi yang unik. Menelan. Rekonstruksi unit nano dimulai. Fusi selesai. Benih dasar mutasi, iblis. Tingkat resonansi saraf menembus batas. Ikatan absolut. Jadi ini. Mendeteksi makhluk berenergi tinggi mendekat. Tingkat bahaya, binatang buas. Serigala baja darah mayat. Mendeteksi komponen alloy yang bisa ditelan. Tingkat kepadatan 2%. Disarankan untuk menelan. Penelanan selesai. Kepadatan mesia meningkat 0,5%. Memperoleh energi kinetik elemen angin dalam jumlah kecil. Tingkat kepadatan 4%. Atau apalagi, demi bisa jadi kuat, apa masalahnya kalau harus berubah jadi monster? Bawa ini pulang, kasih lihat ke ayah. Siapa tahu bisa laku ratusan kredit. Cukup buat ganti lengan palsu bekas yang punya koneksi saraf buat dia. Bocah, kamu itu orang dengan tingkat aktivitas nano 0. Berani-beraninya kamu pergi ke zona radiasi sektor C tengah malam. Kamu sudah bosan hidup, iya. Ayah, jangan marah dulu. Lihat nih, ada barang bagus. Tulang punggung dan taring serigala besi ini. Bekas potongannya rata kayak cermin. Tekstur pola di bagian dalamnya juga masih utuh banget. Dengan kondisi begini, di pasar gelap bisa laku minimal 3.000 kredit. Jujur sama ayah, kamu abis merampok tim tentara bayaran kelas atas mana? Yah, ini bukan nemu, bukan juga hasil rampok. Ini aku bunuh sendiri. Omong kosong kamu. Cairan nano sedang melakukan reorganisasi cairan. Ini bukan varian biasa, ini adalah jenis mutasi asli yang belum diketahui. Kamu bukan cuma berhasil melampaui batasan genetik, tapi juga langsung membangkitkan bentuk tempur. Tuhan masih melihat, Tuhan benar-benar masih melihat. Ayah, baju tempurku kayaknya ada yang gak beres. Ini jenis asli, sedang dalam fase evolusi, dan ini bersifat paksaan. Baju tempurmu lagi dipaksa buat menyusun ulang. Kamu sebenarnya sudah menyerap benda apa? Dengar, nak, sekarang kamu sama sekali nggak boleh pakai energi sedikit pun.
Begitu masuk fase evolusi, semua partikel nano akan tidur dan menyusun ulang diri. Kalau sampai terganggu, paling ringan tubuhmu hancur. Paling parah kamu bakal langsung mati mendadak. Dengar nggak? 10 jam, semua ancaman harus ditahan di luar sana. Sepuluh tahun lalu, kamu adalah pelopor pangkalan Jiangnan, sang penghancur pasukan. Aku adalah ksatria mesin dewa perang. Tapi luka tembus itu sudah menghancurkan inti asliku. Ditambah lengan kiri ini lagi. Kawan lama, malam ini aku mungkin butuh bantuanmu. Cuma 10 jam, bantu aku bertahan. Kalau kamu nggak berani buat ngeboost sampai penuh, berarti kamu bukan jenius yang sebenarnya. Tuan muda, masuk. Tuan muda, ada kabar pasti dari orang dalam Biro Survei Geologi. 3.000 meter tepat di bawah area kumuh nomor 19. Sudah dipastikan ada urat mineral astral. Estimasi konservatif, total nilainya lebih dari 50 miliar kredit. Itu cukup buat bikin Red Angel milik Anda mencapai bentuk SS+. Kelompok tikus di area kumuh itu memang menjijikkan. Tapi kalau langsung kirim pasukan ke sana buat membantai mereka, kita bakal kena protes sama orang-orang tua di pemerintahan. Bagaimanapun, di permukaan kita harus tetap menjaga kehormatan umat manusia sebagai basis peradaban. Binatang buas bintang di sekitar sini sedang dalam masa kawin, jadi mereka sangat agresif. Jika perisai pelindung di permukiman kumuh nomor 19 kebetulan mengalami kerusakan malam ini, dan kebetulan pula ada seseorang yang meletakkan perangkat pemandu gelombang frekuensi tinggi di sana, menurutmu, apa yang akan terjadi? Saya mengerti, Tuan muda, tengah malam nanti. Perisai pelindung sektor 19 akan mengalami kerusakan yang tak terkendali. Departemen teknik tidak akan menemukan jejak sabotase manusia. Perangkat pemandu itu akan aktif bersamaan dengan kerusakan tersebut. Kerjakan dengan bersih. Baik, Tuan muda. Setelah itu,
kita akan mengumumkan secara resmi bahwa urat mineral roh bintang ditemukan secara tidak sengaja saat pembersihan puing-puing. Tidak akan ada yang mencurigai kejadian malam ini. Sekelompok orang dengan gen kelas rendahan bisa menjadi tumbal untuk evolusi Mesya milikku. Itu adalah kehormatan terbesar dalam hidup mereka. Peringatan. Perisai pelindung permukiman kumuh nomor 19 mengalami kerusakan yang tidak diketahui. Seluruh warga harap tetap berada di dalam ruangan dan menunggu bantuan. Terpicu oleh transformasi spesies asli dari pelopor yang lembab. Tidak, tidak bisa. Jika gudang mikro rusak dan proses rekombinasi spesies aslinya terpaksa dihentikan, Lin Ye akan langsung meledak dan tewas seketika. Biar aku saja yang pergi. Saat kau menarikku keluar dari tumpukan logam dingin itu, tubuhmu yang sekecil itu seolah meniupkan harapan baru. Nyawaku yang tak berharga ini seharusnya sudah membusuk di dalam lumpur. Roket, lawanmu. Adalah aku. Sistem hidrolik lengan kiri gagal berfungsi. Daya cengkeram lengan mekanik turun hingga 20%. Tanda-tanda vital pilot menurun drastis. Integritas baju zirah di bawah 30%.
Meriam lava penghancur bumi. Begitu napas api ini dimuntahkan. Area seluas 300 meter persegi akan luluh lantak meleleh. Meski hanya beberapa menit pun tak apa. Berikan aku 1 menit lagi saja. Telat 1 menit pun. Tambah 1 menit lagi. Maka bertambah pula 1 kesempatan untuk bertahan hidup. Roket. Aku benar-benar membuatmu menderita. Ini akan jadi tebasan terakhirku. Proses perakitan selesai. Zirah tingkat dasar, Warscar. Modul analisis lingkungan telah aktif. Bocah sialan. Jangan buat aku malu. Terdeteksi defisit energi spiritual yang parah pada inti tubuh. Protokol bertahan hidup prioritas tertinggi dipaksa aktif. Memulai alih kendali tubuh untuk melindungi wadah inang. Menyuntikkan energi tinggi ke tombol aktivasi. Suhu zirah meningkat drastis. Tingkat stabilitas 67%. Progres pemindaian analisis lingkungan 47%. Terdeteksi sisa gelombang elektromagnetik. Analisis lingkungan selesai. Terdeteksi sisa sinyal peluncur gelombang tipe MK9 milik militer. Kepemilikan peralatan. Changkyong Heavy Industries. Pelacakan sumber sinyal selesai. Selisih waktu aktivasi peluncur dengan pemadaman perisai pelindung hanya 0,3 detik. Penilaian. Serangan terkoordinasi secara sinkron. Memutus aliran perisai pelindung. Meluncurkan gelombang secara bersamaan. 300.000 nyawa. Hanya ditukar dengan 1 jalur tambang. Jadi ini semua sudah direncanakan oleh Zhao Tianzhen. Zhao Tianzhen.
Kau membantai 300.000 orang hanya demi sebuah tambang. Dan kau membunuh ayahku. Ada satu hal yang mungkin tidak kau perhitungkan. Semua bukti pembunuhanmu ada di tanganku. Bersiaplah, kau dan Changqiong Industries-mu akan hancur. Peringatan, tingkat stabilitas mencapai 90%. Beban berlebih pada titik nol. Protokol pencernaan paksa telah aktif. Efisiensi penyerapan akan menjadi nol dalam 8 jam. Tanpa Zira, aku tidak akan bisa melawan Zhao Tianzhen. Aku butuh waktu untuk melewati 8 jam ini. Dan aku butuh jalan untuk menyusup ke area A. Distrik besi terbang, cuma ke sana yang bisa kita tuju. Tingkat stabilitas turun sampai 85%. Dalam 6 jam, efisiensi penyerapan jadi nol. Beban fisik tubuhmu sudah di level bahaya. Area kumuh, sektor 19. Semalam tempat itu rata disapu gelombang monster. Aku tahu, kamu sudah bunuh berapa banyak. Kasih tahu jumlah yang sampai ke sini. Mau duel 1 lawan 1 atau makan korban? Kalau duel, kamu harus beresin semuanya sendirian. Kalau makan korban, kamu harus lawan keroyokan. Beda hadiahnya 2 kali lipat lebih banyak. Aku pilih duel. Aku butuh uang. Uang buat beli akses lolos pemeriksaan keamanan sektor A malam ini. Dan uang untuk beli informasi bawah tanah. Secepat mungkin. Bagus. Aku suka gaya kamu. Malam ini ada pertandingan di arena listrik. Oke, aku ikut. Lawanmu itu kelompok anjing liar. 3 orang kelas D. Cari perlindungan di dalam kurungan arena. Kalau menang, kamu dapat 3.000 koin kredit. Kalau kalah, petugas kebersihan bakal menyiram sisa tubuhmu dari pagar pakai ember air. Sepakat? Hei, anak muda, aku nggak tahu apa yang mau kamu lakukan. Tapi meja milikmu itu, nanti malam kamu juga bakal tahu. Formasi anjing liar, penyerang utama, Leia. Serangan jarak dekatnya mematikan. Pendukungnya penembak jarak jauh dan 1 orang lagi bawa perisai berat. Perisai itu buat menahan serangan. Penembaknya bertugas buat menekan lawan. Penantang baru di naga besi. Datang dari sektor 19. Inilah hidangan pembuka kita malam ini. Dia bahkan gak pakai baju zirah Mesya. Sejak kapan? Rongsokan sialan. Sepuluh tahun aku makan asam garam di dunia ini. Orang macam apa sih yang belum pernah aku lihat? Tapi baru masuk beberapa menit. Dia sudah menghabisi pendatang baru yang jadi trio itu.
我认输。胜利者废铁。 Baru kali ini aku melihat yang seperti ini. Bahkan dengan sekali lirik pun. Aku sama sekali tidak bisa menebak latar belakang robot hitam itu. Kebencianmu. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kamu masih tidak ingin bertemu denganku. Hutang emasmu sebanyak 3.000. 好小子，看来今晚废铁界要变天了。你的酬金。 Bagian kemenanganmu yang kau pertaruhkan di luar sana. Anggap itu sebagai komisi untukku. Uang receh begini. Informasi tentang zona A. Kalau kau punya nyali untuk membelinya, kau juga harus punya nyali untuk menjalaninya. Berdiri saja kau sudah hampir roboh. HMPH, biarkan aku terus bertarung. Semua pertandingan kelas A malam ini, aku terima semuanya. Akan kuhabisi mereka semua. Apa kau mau membeli informasi yang ada di tanganmu itu? Baiklah. Asalkan kau tidak mati duluan di dalam sangkar itu. Para fanatik dari Jalan Besi Tua. Tantangan besar besi tua dimulai. Mode ekstrim kelas A telah aktif. Butuh orang lagi. Masih butuh orang lagi. Kau tidak membunuhku. Bukannya aku tidak mau membunuhmu. Hanya saja aku tidak perlu memakanmu. Masih ada satu lagi yang cadangan. Seseorang yang sedang terburu-buru. Tingkat kelembapan saat ini 83%. Pencernaan paksa akan terpicu setelah proses menelan berikutnya. Saran, beri jeda setidaknya 6 jam sebelum melakukan aksi menelan skala besar lagi. Terdeteksi adanya terobosan pada struktur pelindung titik jejak. Bentuk saat ini 600 juta titik jejak. Risikonya, rantai genetik sang pengendali mulai terkikis oleh materi gelap. Poin risikonya.
就这点代价。Malam ini kau benar-benar menghabisi seluruh geng kelas A dalam sekali jalan. Sampai mempertaruhkan nyawa segala. Kamu kesini bukan cuma buat nagih uang, kan? Kamu sengaja bikin keributan besar, supaya aku yang harus datang mencarimu. Karena kamu tahu, di jalan besi tua ini, hanya aku yang pegang informasi yang bisa bikin kamu masuk ke sektor A, kan? Malam di gudang warga nomor 19 itu, aku sudah lihat sisa tangkapan layar CCTV yang bocor dari pemerintah kota. Sistem pertahanannya bukan mati karena kerusakan atau listrik padam, tapi sengaja diputus pakai perintah dari dalam. Karakteristik sinyal pemancar gelombang pemicu kelas militer itu cocok banget sama kode daya peralatan milik Jang Kyong Kong. Sepuluh tahun lalu, ada seorang pilot. Saat garis pertahanan hampir runtuh, dia sendirian menahan gempuran ribuan musuh. Pas ditemukan dan dibawa balik, dia sudah nggak sadarkan diri. Tapi tangannya masih mencengkeram tuas kendali. Dia itu prajurit paling pantang menyerah yang pernah aku temui seumur hidupku. Kamu keluar dari gudang nomor 19 dan margamu Lin. Pak Tua Chen. Apa dia ayahmu? Sudah kuduga. 我就知道。 10 tahun lalu, aku masih jadi instruktur pengintai di Departemen Intelijen Militer. Peta survei lapangan ini adalah salinan cadangan yang kusimpan. Lubang inspeksi pipa air kota itu dari lantai bawah tanah 3, tembus langsung ke ruang peralatan di lantai paling atas. Diameter pipanya kurang dari 2 meter. Robot tempur nggak bakal bisa masuk. Tapi kalau manusia, pasti bisa. Kamu nggak perlu pakai robot tempur buat masuk ke sana, kan? Iya, kan? Pilot yang pantang menyerah itu. 那个驾驶员，你说的那个不肯认输的驾驶员，是他吗？ Adalah dia. Hari di mana dia dibawa pulang dari garis depan 10 tahun lalu. Aku sempat menjenguknya. Luka hancur tembus yang sangat parah. Dan kehilangan satu lengannya. Di rekam medisnya tertulis pensiun karena cedera tempur. Aktivitas nanopartikelnya turun dari 83% ke 79%. Sekitar 3 jam lagi, levelnya bakal turun di bawah batas aman. Aku pernah melihatnya. 他是我见过最服输的。 Tingkat ketahanan 74%. Waktu pencernaan sekitar 2 jam. Zhao Tianjeng, malam ini kau akan menanggung akibatnya.
说今晚的能量传感器怎么一直在抖？原来是有老鼠顺着下水道上来了。你以为你能干什么？你连防护罩都破不了，废铁！有意思，你这身废铁还真被你折腾出名上了。 Kalau begitu, turunlah ke bawah dan jemput ajalku. Cepat juga kau menghindar, tapi itu tidak ada gunanya. Harus diakui. 竟然会吞噬！够了！我承认， Rongsokan yang kau pakai itu memang melampaui dugaanku. Tapi sampai di sini saja. Bagus. 想跑？ Pusat kendali kota Nanshi. 江南市总控 Peringatan bencana tingkat SSS. Semut yang tidak tahu diri. Ini untuk ayahku. Kau seharusnya tidak membunuhnya. Ini untuk 300.000 nyawa itu.
Kau tidak seharusnya menganggap nyawa mereka tidak penting. Dan ini untuk diriku sendiri. 这是为我自己说的。 Namaku Lin Ye, bukan rongsokan. Ye Hui. 也会 Aku Lu Zeng, kepala pasukan penegak hukum kota Pangkalan Jiangnan Qiongdeng. Lu Zeng, 3 bulan lalu, aku sudah menerima laporan tentang Zhao Tiancheng yang menggelapkan tambang mineral energi bintang. Aku juga sudah memegang bukti-bukti tertentu, tapi aku sengaja tidak bergerak. Kau tahu kenapa? Karena pasukan penegak hukum tidak punya kekuatan untuk mengalahkan meh tingkat 3S secara langsung. Lagi pula, statusnya membuat kami sulit untuk bertindak. Begitu penangkapan gagal dan dia sadar, dia akan melenyapkan semua bukti. Lalu setelah situasinya tenang, dia akan mencari cara yang lebih tersembunyi untuk kembali mengeruk tambang itu. Makanya aku butuh seseorang, bukan orang dari pasukan penegak hukum. Tidak perlu mengikuti prosedur resmi. Seseorang yang bisa menggunakan kemampuannya sendiri lewat sebuah pertarungan terbuka untuk menjatuhkan sang malaikat merah dari langit. Kamu telah melakukan apa yang selama 3 bulan ini ingin kulakukan, tapi tak sanggup kulakukan. Jadi, kuberi kau 2 pilihan. Pertama, bergabunglah dengan tim penegak hukum. Identitasmu akan didaftarkan ulang. Segala hal yang kau lakukan malam ini akan tercatat sebagai misi internal tim penegak hukum. Tidak akan ada lagi yang mengejarmu. Pilihan kedua, biarkan aku menangkapmu sekarang juga. Kau akan mendapatkan pengadilan yang adil. Tapi setelah vonis dijatuhkan, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara militer. Bukan karena kau salah, bukan karena kau berbuat salah, tapi karena hukum tetaplah hukum. Meskipun saat ini, hukum itu belum cukup adil. Ya Tuhan, aku tidak mempermalukanmu, tapi kau sudah tidak bisa melihatnya lagi. Pilihan pertama, aku ikut. Lin Ye, terhitung mulai hari ini, kau masuk dalam tim penegak hukum ketiga. Peringkatmu untuk sementara dirahasiakan. Tertanda, Lu Zeng. Sampai sejauh mana? Kau bisa berevolusi nantinya. Tim penegak hukum ketiga, awalnya beranggotakan 4 orang. Sekarang, denganmu jadi 5 orang. Kaptennya adalah Lu Jianchen, platform senjata yang setia. Penembak jitu, Ye Xiaoyu. Ahli serangan jarak jauh yang presisi. Unit pelapis baja berat, Lei Gang. Garda terdepan pertahanan kita. Dan petugas medis, Luo Qing. Pendukung di medan tempur,
Jika digabungkan, masa dinas mereka sudah lebih dari 30 tahun. Data mesin tempur mereka juga ada di dalam berkas itu. Setelah selesai membacanya, pergilah ke gudang perlengkapan di bawah. Ambil seragam baru dan perlengkapan standarmu. Asramamu ada di ujung lorong lantai 3. Malam ini kita akan melakukan patroli gabungan pertama. Tetap saja terlambat. Sama sekali tidak punya perlengkapan tempur. Apa itu baju tempur tipe pendukung medis? Jadi, kau orang kelima yang diselundupkan markas ke tim kita. Kelihatan kurus sekali. Tapi yang penting kau bisa bertarung. Namaku Lei Gang, pilot robot pelindung Iron Wall. Orang yang paling bisa diandalkan buat nahan serangan di tim ini. Waktu aku baru datang dulu, aku juga kayak kamu. Nggak banyak bicara. Pak Lu bilang, aku rekrut paling aneh yang pernah dia temui. Aku bilang, aku bukannya aneh. Tapi aku cuma nggak berani. Nggak berani apa? Nggak berani akrab sama orang. Karena orang-orang yang dulu akrab sama aku, semuanya terkubur di utara sana. Tapi belakangan aku baru sadar, di tim ini, bisa hidup satu hari ya nikmati saja satu hari itu. Area patroli kita nanti tengah malam, ada di lingkar luar sektor A. Dari zona pertahanan 7 sampai 9, posisi kamu sebagai penyerang bebas. Di antara aku dan Lei Gang, kalau ada masalah, jangan asal maju sendirian. Aku nggak peduli gimana cara kamu main di tim Iron Dragon dulu. Tapi kalau sudah masuk tim patroli ini, harus ikuti aturan tim. Skuad sebelumnya ada 7 orang. Sekarang cuma tersisa aku saja. Aku menyimpan tanda pengenal ini supaya aku selalu ingat, kesalahan satu komandan harus dibayar dengan nyawa teman sendiri. Paman Chen, Po Jun, bekas luka lama di baju zirah bagian dada itu. Paham? Apa kau sudah terima gantungan di atas kasurmu? Itu aku yang buat sendiri. Katanya sih, itu bisa bawa keberuntungan. Ini ada satu yang lama. Ini kancing seragam militer, warisan dari nenek buyutku. Apa ini ada gunanya? Entahlah. Tapi setiap kali sebelum berangkat misi, aku selalu menyelipkan satu di perlengkapan setiap orang. Sejauh ini, belum pernah meleset. Kamu simpan dulu saja. Tunggu sampai aku selesai membuat yang baru. Nanti aku tukar. Ada pantulan cahaya dari jendela atap pabrik terbengkalai itu. Aku menemukan sisa jejak energi yang kuat di sana. Gelombangnya cocok dengan senjata pemotong frekuensi tinggi yang kita kenal. Itu bukan milik tim kita. Semuanya, waspada. Koreksi. Ada daya rekat baru pada sisa jejak tersebut. Benda itu perlahan masuk ke lubang itu. Dia terus menyerap sumber cahaya di sekitarnya. Energi tak dikenal. Benda ini hidup. Jangan disentuh langsung. Harus segera disegel. Luo King, ambil sampel di tempat, lalu kembali ke mobil. Sisa energi gelap aktif yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cara penyerapan dan sisa metabolisme benda ini tidak ada dalam klasifikasi biologis yang ada saat ini.
Tapi dari segi struktur, ini mirip dengan kristal materi gelap yang ada di dalam tubuh makhluk tingkat tinggi di padang gurun. Kita bahas setelah kembali nanti. Mekanisme punya atribut materi gelap. Aku sudah memasukkan data pertarunganmu ke dalam 3 kali simulasi pemodelan. Ketiga hasilnya sama saja. Daya keluaranmu tidak mengikuti satupun persamaan tenaga mekanis yang kita ketahui. Itu adalah materi gelap. Kamu satu-satunya di tim ini yang bisa bereaksi dengan cepat terhadap sisa-sisa energi malam ini. Bagaimana kalau mereka datang menyerbu dalam skala besar? Peringatan dini. Satu-satunya variabel di kota ini adalah kamu. Dalam situasi seperti itu, kamu tidak perlu memikirkan formasi. Kami akan mendukungmu. Kamu sudah melakukan kalkulasi 3 kali, dan ketiga hasilnya tetap sama di matamu. Aku ini seperti rumus yang sudah ditetapkan. Rumus memang tidak akan berubah, tapi kamu akan berubah. Aku punya kebiasaan. Setiap kali sebelum menjalankan misi, aku selalu menggeser bidikan senjataku ke kiri sebanyak 0,1 miliradian. Tidak banyak. Cukup untuk memberiku waktu melakukan kalibrasi sekali lagi sebelum menarik pelatuk. Karena pengamatku yang dulu tewas akibat selisih 0,1 miliradian itu. Sejak saat itu, aku mengubah bidikanku. Aku tidak sedang mengajarimu teknik. Aku hanya ingin bilang, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi tewas karena selisih 0,1 miliradian, termasuk kamu. Semuanya, mundur.全员撤退！Pemilik meriam ini, saat pensiun dari militer dulu, statusnya sudah dihapus dari daftar tugas. Tapi veteran tua itu, dengan caranya sendiri, telah menjaga kota ini selama separuh hidupnya. Aku harap kamu mengerti apa arti dari pasukan penegak hukum kita. Kamu tidak perlu cemas jika merasa dirimu berbeda dari mereka. Justru saat kamu berbeda dari mereka, mereka akan tetap menganggapmu sebagai rekan satu tim. Target terkunci, ada 3 kepala, bersiap untuk menyerang sesuai urutan.
Drum guntur keempat di sisi kirimu retak. Segera perbaiki setelah kita kembali nanti. Sekarang, tahan dulu. Benda itu. Pertemuan terakhir kita. Xiao Yu sudah merekam pola gelombang dari jalur yang kamu uraikan. Dia sudah mencatat semuanya. Kalau lain kali terjadi masalah lagi, dia bisa melihat titik awal reaksi dari lensa bidiknya. Meriamku akan menahan diri tepat di waktu reaksi itu untuk memberikan damage maksimal. Lei, tahan posisimu sedikit lebih lama. Tidak masalah. Luo Qing, lakukan serangan susulan dari berbagai arah. Mulai hari ini. Itu juga termasuk niat energi gelapmu. Sejak detik ini, pertarunganku tidak lagi sendirian. Kancing tua itu. Katamu tidak pernah meleset. Itu dari siapa? Dari ibuku. Dia juga seorang petugas medis. Dia gugur di medan perang. Ini dia lepas dari seragam militer era lama miliknya. Dia memberikannya padaku sebelum menjalankan misi terakhirnya. Katanya, keberuntungan jadi berlipat ganda. Misi itu, dia tidak pernah kembali. Aku membawa keduanya sekarang, biar keberuntungannya berlipat ganda. Kali ini bukan sekadar patroli, tapi operasi pembersihan. Zona terlarang radiasi level C. Area pemurnian tambang yang sudah terbengkalai. Targetnya adalah sarang yang diduduki oleh binatang buas hasil evolusi. Perkiraan jumlahnya tidak kurang dari 12 ekor. Dan kemungkinan ada monster level penguasa yang memimpin di sana. Menyerang sarang berarti kita harus bertarung di kandang mereka. Ruang di dalamnya sempit. Kedalamannya tidak diketahui. Akhirnya, ada pertarungan sengit yang bisa dinantikan. Jenis penguasanya sudah dikonfirmasi belum? Jenis penguasa wilayahnya sudah dipastikan belum? Enggak ada. Berangkat.
叶小雨站提炼塔顶，雷刚正面。 Dekati dari depan. Ikuti aku ke sayap kiri. Luo Qing, tetaplah di belakang pintu masuk ban berjalan. Tunggu sampai aku memancing serangannya ke arah yang salah. Baru kita maju lagi. Sebelum level pemimpin dipastikan, jangan ada yang nekat masuk ke dalam sendirian. Ada 12 monster prajurit. Kepala hitam itu kemungkinan adalah target level pemimpin. Formasi menyebar, mengepung bak logam di tengah. Sepertinya pemimpinnya tipe kerangka berat. Saat ini tidak ada pergerakan di luar. Di dalam bak logam ada cairan berwarna hijau redup. Sifatnya belum diketahui. Lin Ye, kamu yang hadapi duluan. Lei Gang, kunci bagian depan. Ye Xiaoyu, incar yang paling jauh. Jangan sampai kawanan monsternya berpencar. Saat Lin Ye sudah mendorong sampai target ketiga, aku akan menutup jaringan serangan dari sisi samping. Semuanya mundur ke gerbang untuk berkumpul kembali. Lalu fokus serang sang pemimpin. Dia sedang menyerap cadangan energi aktif konsentrasi tinggi untuk berganti kulit. Kalau sampai dia berhasil, dia akan langsung melepaskan pulsa energi ke seluruh area. Tempat ini bakal rata jadi puing-puing. Kita harus menghentikannya sekarang juga. Lindungi aku, Lei Gang. Ikuti dia, jaga sisi sampingnya. Makhluk ini jauh lebih ganas daripada belalang raksasa bulan lalu.靠，这玩意儿比上个月那头大螳螂的胃液还凶残。 Mundur. Minumnya pelan-pelan saja. Jurusmu itu, saat menutup di tebasan kelima, lapis bajamu di sisi kanan mengalami sedikit sekali keterlambatan bentuk. Kalau di pertempuran berikutnya mau berhadapan langsung dengan pemimpinnya, jangan keluarkan kelima tebasan itu di jalur serangan yang sama.
Sisakan 1 tebasan. Minumlah sedikit. Tidak perlu pura-pura tidak butuh dan memaksakan diri. Kapten, nama itu kurang sangar ah. Apaan tuh, Liu Dao? Kedengarannya lemah banget. Harusnya kasih nama Shou Dao Duan Bao. Norak banget. Kalau dari sudut pandang profesional sih, itu namanya Duan Bao Su He. 7. Berarti kita sudah habis I1. Sisanya tinggal 6. Itu bukan urusan kita. Selesaikan dulu sisa pekerjaan ini. Rapat bubar. Ini angka yang aman. Sudah cukup buat isi tenaga. Tapi nggak bakal bikin aku masuk ke fase hibernasi pencernaan yang nggak terkendali. Di tim penegak hukum, aku harus selalu siaga dan siap tempur. Kapten benar. Liu Dao. 队长说的对。 Bukan cuma serangan terakhir ke penguasa yang harus disisakan. Rasa lapar sendiri pun harus disisakan sedikit. Semuanya ke ruang tunggu sekarang. Sekarang. Ini aktivitas geologi. Bukan. Aktivitas geologi nggak mungkin sepresisi ini. Margin error impulsnya nggak sampai 0,3 milidetik. Ini mirip ritme biologis. Mirip detak jantung. Tapi 10 kali lebih lambat. Pola suara, inti planet. 这是什么？ 我体内的星河 Lagi beresonansi dengannya. 感应。 DS-17失去信号，第3小队深海拦截，不能让这东西接近基地室。 Targetnya lagi naik ke atas. Di tepi kerangka luarnya ada sisa umpan balik materi gelap yang lemah banget. Karakteristiknya mirip sama lubang tepi yang tercatat waktu Lin Ye bertarung di zona pertahanan 9. Dia datang buat incar aku. Lei Gang, tahan dari depan. Ye Xiaoyu, lemahkan dari jarak jauh. Lin Ye, kamu serang utama. Luo Qing, bantu dukung. Cangkang benda ini bukan logam biasa. Ini makhluk hidup. Jangan lagi kamu terima serangan level segila ini. Pelindungmu sudah retak.
Ya, masih bisa diperbaiki. Ini bukan tindakan mandiri. Sesuatu telah membangkitkannya. Selama ini, dia cuma kurang pemicu untuk berhenti. Dan 2 bulan lalu, aku yang mengaktifkan galaksi itu. Targetnya sama sekali bukan kota ini. Peringatan. Sedang menyerap materi gelap yang tak dikenal. Bentuk saat ini, abis, resonansi telah terbuka, efek samping, korosi pada tubuh. Kita tidak boleh biarkan dia menyelesaikan proses perubahannya. 再撑2分钟，陆征总长的支援战线已接近完成。林野，第3侧区不要单扛。 Serangan berikutnya pasti bukan serangan biasa lagi. Aku tidak akan sanggup bertahan lebih dari 2 menit. Tapi setidaknya, hari ini aku bisa memastikan dia tidak akan menyentuh pangkalan. Detak jantung masih terus meningkat. Tidak boleh mendekat lagi. Dia tidak berniat pergi. Dia sedang menggunakan pulsa untuk mengunci posisiku lagi. Tunggu, ada yang aneh. Frekuensi intinya menurun. Sepertinya dia masuk ke fase tidur singkat. Target berhasil dipukul mundur untuk sementara. Izin untuk menarik diri. Organ dalammu mengalami cedera ringan. Kamu harus segera diobati begitu sampai nanti. Tadi aku sempat terpikir, bagaimana caranya memasukkan tabung peledak ke dalam mulutnya. Tapi kalau dipikir lagi, itu pun cuma bakal jadi suara ledakan yang sia-sia. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan menunggu perintah lagi. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun terseret lagi. Kamu mau aku? Ini, ambil aku. Tapi yang akan kuberikan padamu adalah kehancuran. Targetnya memang bukan kota ini. 他的目标不是城市。 Jalur transmisi gelombang penyihir kegelapan sudah selaras sempurna dengan spektrum denyut nadi. Kesimpulannya adalah, sesuatu itu mengejar galaksi lubang hitam di dalam tubuhku. Kalau begitu, jangan biarkan benda itu mendekat.
28 jam, cukup bagiku untuk mengganti seluruh pelat perisai cadangan. Aku juga butuh lapisan komposit yang baru. Kamu serang saja langsung. Unit perbaikan nano yang terpakai di pos penjegatan. Semuanya harus diganti. Kalau pertarungan berikutnya berlangsung lebih dari 10 menit, aku butuh transmitter energi tambahan. Berapa persen kekuatan tempur yang tersisa? Energi pelindung cukup untuk satu pertarungan intensitas tinggi. Tapi kalau sampai energinya habis, aku tidak bisa memulihkannya dengan cara menyerang. Hanya bisa mengandalkan jalur pasokan Luo Qing dan energi standar. Bersiap untuk dikerahkan. Daya korosi benda itu terlalu kuat. Bagaimana dengan punyamu? Kamu cuma memasang 3. Aku masih punya satu lagi, yang lama. Yang itu. 0. 0. 0. Jadi, aku simpan untuk diriku sendiri. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kita belum pernah minum bareng. Minum saat kita kembali nanti. Iya. Kita minum setelah kembali. Aku yang traktir. Jangan ada yang berebut denganku. Kali ini bukan sekadar patroli. Kalian sudah lihat data tentang binatang pemangsa kehampaan itu, kan? Cangkang materi gelapnya tidak bisa ditembus dari depan. Peluang menang kurang dari 30%. Besok, perisaiku boleh saja hancur, tapi orang-orang di belakangku tidak boleh mati. Itulah yang kupelajari selama bertahun-tahun di tim penegak hukum. Cuma satu hal saja, baiklah. Masuk ke zona tempur. Seluruh tim bersiap kontak senjata. Target tepat di depan, cegat pilar pusat stasiun kota itu. Materi gelapnya cuma bisa beradaptasi menahan benturan. Tembakan tunggal menembus tidak akan mempan. Kita harus menghantam titik yang sama terus-menerus. Minimal 2 tembakan. Jarak antar tembakan tidak boleh lebih dari 1 detik. Siapkan serangan beruntun. Lapisan luar pelindung bahunya rusak. Selama perbaikan, kalau lengan kanannya digerakkan terlalu lebar, lapisan yang baru tertutup itu akan retak lagi. Diterima.
Gawat, pengendali bidak Lin Ye butuh waktu paling cepat setengah detik. Tembakan babi hutan itu tidak akan memberinya waktu setengah detik. Kita bahkan belum pernah minum bareng. Kang住了，妈的，扛住了！我不能停下。我们还没一起喝过酒。Pedang tembaga ini. 横刀，给我开！ Simpan saja buat dirimu, pakai itu. Posisi tempurku ada di menara lampu. Posisi tempurmu ada tepat di depan wajahnya. Aku belum membutuhkannya sekarang. Celah yang dia pertaruhkan nyawa untuk dibuka itu tidak boleh sia-sia. Ini bukan proses penyembuhan. Setelah batang otaknya hancur, perintah regenerasinya kehilangan koordinat. Kalau dia terus berkembang biak tanpa kendali, apa konsekuensinya? Inti materi gelapnya tidak berhenti bekerja. Energi berlebihnya tidak punya jalan keluar. Begitu terakumulasi sampai titik kritis, dia akan meledak sendiri. Ledakannya cukup kuat untuk membuat seluruh kota ini hampa udara. Selagi dia belum meledak, kita harus menghancurkan inti pusat di dalam tubuhnya. Kalau begitu, buat dia membuka mulutnya. Apa kau bisa membelah cangkang atas dan bawahnya dari luar? Bisa, tapi aku tidak akan tahan lama. Aku bakal langsung dikepung sama si pengacara itu dalam hitungan detik. Asalkan ada seseorang yang bisa dalam waktu sangat singkat membersihkan jalan untukku. Aku bisa masuk ke dalam, langsung menembus dasar jendelanya. Meriammu masih bisa menembak satu kali lagi dengan ini. Tapi setelah ditembakkan, alat transmisi itu bakal hancur terbakar. Oke, kami akan bukakan jalan untukmu. Semoga keberuntungan menyertaimu. Batasan dilepaskan, jalur terkonfirmasi, tanpa perlindungan cangkang luar.命中通道已开。
运加倍。不能停下，停下来就再也动不了了。林野，进去！失去外壳的庇护。 Kau bukan siapa-siapa. Bentuk ketiga. Sekarang, lepaskan ikatan simbiosisnya. Serahkan tubuhmu padaku. Biar aku yang menghabisi mereka semua. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk membuka jalan ini untukku. 他们用命给我炸开这条路。把我 Kirim 送下 aku masuk. Sekarang, saatnya menutup jebakan. Kenapa kau masih ragu? Kalau tidak menyerahkan kendali, kita semua akan diserap oleh gumpalan daging busuk ini. Kau ingin melahapku sampai habis, kan? Iya, kan? Kalau di luar sana, aku mungkin tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi di dalam ruang sempit yang mati ini, akan kuberi kau pesta yang paling memuaskan. Aku buka semua batasanku. Beri aku kekuatannya. Aku akan menciutkan kota ini. Alirkan semua energinya kepadaku. Aku yang memegang kendali. Kalau tidak, aku akan meledakkan tempat ini. Membiarkan monster ini memangsamu sebagai nutrisi. Dan mencerna kita berdua sekaligus. Gila kau. Dasar orang sombong. Baiklah, terserah maumu. Jangan sampai kau jadi abu karena kekuatan itu terlalu cepat. Peringatan, terdeteksi serangan mental berintensitas tinggi. Target sedang membaca. Jangkar emosional dalam kesadaran inang. Chen Su. Lei Gang. 洛清， Chen Su menahan Lei Gang untuk menguras perbekalan Luo Qing. Kita harus memutus hubungan dengan Luo Qing terlebih dahulu. Keberuntungan berlipat ganda. Chen Su.陈叔， Seharusnya kau tidak menggunakan ilusi mereka.你不该用他们的幻象。 你
Teknik pertarungan Yuanji. Musnahkan Huangji. Tanpa bunga teratai, hanya ada obsesi yang dikejar. Kata-kata manis yang tertinggal. Bukan urusanmu untuk membangun nisan bagi mereka. Aku menemani kerinduan, berenang di sungai di tengah pulau. Bulan terbit dalam lelah. Musim gugur datang lagi. Ribuan kata dan kalimat setiap hari tak tertampung. Hanya pengembaraan ini. Keributan tanpa suara, mendung atau terang. 10.000 gulungan, 1 minggu. Waktu terasa sia-sia. Menambah suara gemuruh, dunia terbenam. Luas tak bertepi, angin yang meresap. Kau bajak laut yang kesepian, membawa pencuri kecilmu. Keduanya melantunkan nada rendah. Aturan lengan naga, membelai penginapan bulan. Beberapa kehilangan, cinta pun tak menunggu. Angka-angka di kehampaan, kemegahan yang berhembus. Tuan Ling, tanda-tanda kehidupan monster raksasa itu telah hilang. Kalian telah menjaga garis pertahanan. Pasukan ketiga, formasi 5 orang. 2 orang kembali, misi pemusnahan inti telah selesai. Bantuan yang terlambat adalah tanggung jawabku. Pasukan ketiga, kota ini akan selalu mengenang kalian. Mengenang kota, itu tidak akan menghidupkan mereka kembali. Komandan Lu, aku hanya berharap lain kali bantuan bisa datang lebih cepat daripada kapal pengangkut mayat. Ayo pergi, Xiao Yu, kita pulang. September di Beigang. Jimat pelindung milik Luo King, nomor identitas Lu Jianzheng, dan rahasia 0,1 milik Xiao Yu. Hari itu ada cairan ungu, awan hijau jatuh. Langit menetes, bumi meredup, bunga memerah, bunga mekar. Konon jiwa serangga liar, menyinari biru dan diriku kembali. Kapal keluarga di depan pintu, hanya karena aliran yang kembali ke kehampaan. Bersinar kini, melanjutkan kebebasan ini.
第3小队，重剑待命。